Saudara, aksi unjuk rasa mendukung program makan bergizi gratis berlangsung di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Di bawah MBG jutaan orang hidup. Mereka yang berunjuk rasa mayoritas adalah karyawan atau mitra SPPG yang datang dari sejumlah wilayah di Karawang. Masa menuntut agar program makan bergizi gratis tidak ditutup. Jika ada yang kurang, masa meminta pembenahan, bukan penutupan. Dapur yang sudah ada MBG ini tidak ditutup. Karena apa? Kami sudah hidup di sana. Apabila ini ditutup, bagaimana kami? Sementara kan pemerintah belum bisa menyediakan lapangan kerja untuk anak-anak kami, untuk makanan anak-anak kami. Sebetulnya masyarakat itu sangat-sangat menerima, Pak, menerima dengan baik. Adapun masalah itu berita di pemerintahan itu korupsi dan sebagainya, itu kan tugas pemerintah untuk membenahi. Sebelumnya 22 Juni 2026, mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berunjuk rasa di depan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahasiswa menyampaikan 5 tuntutan kepada DPRD DIY seperti mengevaluasi program dengan biaya besar dan mendesak reorientasi APBN untuk kepentingan pendidikan dan lapangan kerja serta perlindungan sosial. Aspirasi dari mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD DIY Nuryadi untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Mendesak pemerintah melakukan audit dan evaluasi total program MBG dan KDMP. Evaluasi harus dilakukan secara independen, transparan, dan partisipatif atas implementasi program MBG dan KDMP dengan memperhatikan efektivitas program, akuntabilitas anggaran, tepat sasaran, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal. Tuntutan kedua, mendesak reorientasi APBN untuk kepentingan pendidikan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Aliansi Mahasiswa PMII kembali menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi demo hari ini bertujuan mengawal tindak lanjut pemerintah atas tuntutan yang sudah disuarakan mahasiswa sebelumnya, yakni tentang perbaikan kondisi ekonomi Indonesia yang dianggap memprihatinkan. Hanya menumpuk angka korupsi, hanya menumpuk angka kejahatan. Hari ini saat memberi sambutan di acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mengetahui pihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi belakangan ini. Prabowo heran ada pihak yang tidak mendukung pemerintahannya bersaing dengan negara lain. Presiden ingin seluruh rakyat kompak, layaknya tim sepak bola yang sedang menjalani pertandingan. Bapak dan Ibu yang hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Ketua DPP PD Perjuangan Andreas Hugo Pariera menganggap wajar jika Presiden Prabowo Subianto mengetahui pihak pemberi uang demo kepada mahasiswa. Bagi PDIP yang terpenting adalah mahasiswa tidak mudah terpecah belah pasca Ketua BEM UBK mengaku menerima uang dari oknum polisi agar tak demo. Pemberian uang ke mahasiswa sama dengan merusak pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Dengan perangkat yang dimiliki baik intelijen maupun perangkat penegak hukum, seharusnya mudah untuk mengetahui itu.
dan juga kita bisa kira-kira menduga dari mana sumber dana yang diberikan kepada mahasiswa. Kita harap anak-anak muda ini, mahasiswa-mahasiswa ini tidak terpengaruh dan tidak mudah untuk diadu domba, tidak mudah dipecah belah karena ada sebagian kecil bahkan yang menerima dana-dana tersebut. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Indikasi penggembosan gerakan mahasiswa terlihat dari pemberian uang puluhan juta kepada sejumlah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa UBK untuk pengkondisian demonstrasi. Dugaan penyuapan itu muncul saat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UBK, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang 20 juta rupiah usai demo bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Uang tersebut diduga berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa UBK di Istana Presiden Jakarta Pusat. Uang itu sebenarnya, tahu nggak peruntukannya itu untuk mengalihkan atau untuk yang lain? Untuk mengalihkan titik aksi di Istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di Istana dan aksi di DPR. Wakil Rektor 3 UBK Daniel Panda menyebut UBK telah menonaktifkan Abdi Maludin dari jabatannya sebagai Ketua BEM FH UBK. Saat ini UBK masih melakukan investigasi untuk mengetahui semua pihak yang terlibat dan memastikan fakta sebenarnya. Pihak kampus juga akan menentukan sanksi setelah proses pemeriksaan selesai. Proses ini kami seluruh Karnos sudah membentuk tim investigasi, karena di kami ada komisi etik yang diketuai oleh Mas Eko. Dalam proses ini kami nanti akan menyelidiki, akan bertanya kepada beberapa mahasiswa. Nah, baru itu kita akan menjatuhkan sanksi. Jadi sanksi itu akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh oknum mahasiswa tersebut, sehingga kami akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berada di kampus Universitas Bung Karno. Peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut dalam setiap demonstrasi selalu ada upaya pihak-pihak tertentu untuk mengendalikan unjuk rasa. Menurutnya, upaya ini menjadi ancaman serius untuk membungkam suara mahasiswa dan mengalihkan perhatian publik pada tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait perbaikan kondisi perekonomian. Ya, tidak sekedar membungkam mahasiswa, ini bahkan bisa mengalihkan kepada pokok persoalan sesungguhnya. Sekarang kita mau tidak mau akan teralihkan bicara soal dari mana uangnya, siapa yang punya kepentingan, kenapa gerakan mereka mahasiswa kemudian disusupi dengan gerakan uang seperti ini. Kita melupakan aksi yang dilakukan oleh teman-teman UI, teman-teman Trisakti, apa tuntutan mereka, apa 5 harapan mereka yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ini menjauhkan kita kepada pokok persoalan sesungguhnya. Kasus pemberian uang terhadap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas di UBK mendapat kecaman dari mahasiswa di kampus tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan pihak-pihak yang mendanai demonstrasi karena Prabowo mengaku sudah tahu identitas si penyandang dana. Apakah pernyataan ini ada kaitannya dengan maraknya unjuk rasa yang meminta pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian negara? Kami akan membahasnya dengan analis komunikasi politik Unpad Kunto Adi Wibowo. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mbak Ilona. Ya, kalau kita merujuk, kita dengar barusan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda, pihak mana yang coba diperingatkan oleh Presiden Prabowo? Siapa yang dimaksud bayar demonstrasi itu? Ya, menurut saya kan hari ini ada beberapa bentuk demonstrasi ya Mbak ya, terutama demonstrasi mahasiswa yang memang marak. Lalu kemudian kedua ada demonstrasi juga yang mendukung MBG kan, yang pro MBG di berbagai daerah. Nah menariknya kalau kita lihat bagaimana demonstrasi mahasiswa yang kemarin rame, yaitu Ketua BEM Fakultas Hukum UBK ini kan dia bertemu Mas Gibran, Wakil Presiden, dan dari situ kan kemudian ketahuan bahwa dia mengaku dapat 20 juta rupiah dari oknum polisi untuk memindahkan lokasi
demonstrasi. Yang kedua juga ada mahasiswa dari Universitas Indonesia, saya lupa namanya, yang diajak Mas Gibran juga mengunjungi Papua kalau nggak salah, yang menggunakan jaket alma mater Universitas Indonesia yang dikritik juga karena dianggap mencederai perjuangan teman-temannya di UI. Tapi kalau kita lihat pengakuan di media massa atau bahkan di media sosial, banyak pengakuan dari pelaku demonstrasi yang pro MBG yang mengaku tertipu karena hanya mendapatkan uang 50-60 ribu, sementara teman-temannya yang lain dapat 100 ribu gitu. Lalu kemudian juga ada demo pro MBG di berbagai daerah yang juga menggunakan atau memobilisasi anak-anak, bahkan anak-anak SD gitu, yang juga sudah direspon oleh KPAI kan, yang akan ditindaklanjuti karena ini bentuk eksploitasi terhadap anak-anak untuk kepentingan politik tertentu gitu. Nah ini kan kalau kita lihat konteksnya, saya nggak tahu apakah Pak Prabowo menunjuk yang Mas Gibran atau menunjuk yang demonstrasi pro MBG gitu. Karena kalau mahasiswa, saya pikir hembusan atau semacam delegitimasi bahwa demonstrasi mahasiswa dibiayai, ada yang menunggangi, ada bohirnya, itu lagu lama Mbak. Bahkan sejak saya demonstrasi tahun 98 itu sudah ada lagu itu kan gitu. Tapi kan itu tidak membuktikan atau bahkan tidak mengecilkan perjuangan mahasiswa kan waktu itu. Dan saya percaya di saat ini pun walaupun pemerintahan Pak Prabowo akan tetap menuding bahwa gerakan mahasiswa ini dibiayai, tapi saya yakin teman-teman mahasiswa juga punya akal budi yang luar biasa sebagai mahasiswa kan, dan dia nggak akan kehilangan akal kritisnya untuk kemudian tetap mengkritik sesuatu yang salah gitu. Oke, jadi kalau itu dari sisi mahasiswanya, tapi saya ingin mempertegas pandangan Anda terkait pernyataan Pak Presiden. Sebenarnya apa maksud Pak Presiden menyampaikan bahwa dia mengetahui siapa pendana demonstrasi? Ya mungkin Pak Presiden merasa bahwa mahasiswa tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan elit politik, Mbak. Sehingga dia perlu menuding elit politik yang dia rasa ada di belakang mahasiswa. Jadi ini elit lawan elit. Mahasiswa hanyalah alat, kan gitu Mbak. Jadi ketika Pak Prabowo berbicara seperti itu, maka cara berpikir Pak Prabowo bahwa tidak mungkin ada demonstrasi berskala besar kalau tidak ada elit politik yang di belakangnya atau tidak ada bohir di belakangnya, kan gitu Mbak. Ini juga jadi bermasalah. Yang pertama mengecilkan gerakan mahasiswa sendiri, mengecilkan rakyatnya sendiri. Yang kedua juga tidak bisa melihat masalah secara lebih jernih, dia hanya melihat masalah bahwa ini hanya pertarungan elit, padahal tuntutan mahasiswa bukanlah itu kan gitu. Tuntutan mahasiswa kan lebih pada fiskal, lalu kemudian perbaiki program-program yang memang sudah kelihatan buruk kan gitu ya Mbak ya, sebelum semakin memperburuk. Dan menurut saya itu tuntutan yang wajar kok hari ini ada di mahasiswa. Oke, Mas Adi, kalau memang Anda mengatakan ada campur tangan elit antar elit, jadi bagaimana kita menerjemahkan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa belakangan ini? Apakah ini merupakan bentuk pelanggaran etik oleh mahasiswa atau sebenarnya intervensi terhadap kebebasan pergerakan mahasiswa? Kalau yang terjadi seperti Ketua BEM Fakultas Hukum UBK yang dibayar oleh oknum polisi, itu menurut saya ya memang yang kita harus secara kritis kemudian menolaknya kan gitu. Ini hanya salah satu. Saya nggak akan bilang oknum lah. Ini nanti ikut-ikutan aparat kalau saya bilang oknum. Tapi menurut saya ada otokritik sendiri di dalam gerakan mahasiswa kan, bahwa gerakan mahasiswa nggak monolitik Mbak. Dia bukan sesuatu yang satu komando dan segala macam, enggak. Nyatanya UI turun, yang lain nggak turun gitu kan. BEM yang lain turun, UI nggak turun dan segala macamnya. Jadi menurut saya ada satu gerakan mahasiswa hari ini belum benar-benar terkonsolidasi untuk kemudian dibilang itu sebuah gerakan yang monolitik. Lalu yang kedua bahwa jangan sampai gerakan mahasiswa ini kemudian dikit-dikit didemonisasi gitu. Ada kemudian istilah mahasewa gitu
di media sosial untuk mendiskreditkan atau mendelegitimasikan gerakan mahasiswa ini. Dan ini kan salah satu indikasi bahwa ada pihak-pihak yang memang takut terhadap gerakan mahasiswa ini kan Pak. Tapi kan pernyataan dari Pak Presiden disampaikan setelah adanya pengakuan dari mahasiswa UBK. Jadi menurut Anda sebenarnya menganalisis pernyataan Pak Presiden ini seperti apa? Sudah bijak? Menurut saya tidak hanya Pak Prabowo yang akan berbicara itu mungkin ya dalam kondisi saat ini gitu. Siapapun yang akan jadi presiden juga akan berusaha mengalihkan atau apa ya memperingan tekanan politik dari demonstrasi itu. Dan salah satu caranya ya mendelegitimasi aktor-aktor yang melakukan demonstrasi, dalam hal ini mahasiswa gitu. Mumpung ada yang ketahuan dan saya pikir juga ada operasi informasi yang luar biasa karena viralnya itu cepat banget Mbak. Ketika Ketua BEM Fakultas Hukum UBK itu mengaku mendapat 20 juta itu langsung berviral, semua orang tahu gitu. Yang menurut saya ya satu itu memang memalukan, tapi viralitasnya dalam hal ini tampaknya tidak organik juga gitu. Ini yang menurut saya sebagai pengamat di media sosial juga melihat bahwa ada upaya-upaya untuk mendelegitimasi gerakan mahasiswa ini. Kalau dari sisi Pak Presidennya, ya wajar lah Mbak gitu. Kalau beliau kemudian menuding ada elit lain yang berusaha untuk menurunkan wibawa pemerintahan dia, mengganggu pemerintahan dia, lalu dia marah, kalau menurut saya wajar. Cuma salah alamat nih kalau ke mahasiswa gitu. Kalau menurut saya Pak Presiden harus lebih bijak untuk melihat mana yang sebenarnya gerakan mahasiswa yang kritiknya memang oke, dan itu bisa dilihat dari call to action-nya kan Mbak. Sampai sekarang tidak ada yang call to action-nya itu menurunkan presiden. Ada kan Mbak gitu. Baik, terima kasih Mas Kunto Adi telah bergabung di Kompas Petang. Sampai jumpa lagi.